Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pagi hari ini dengan hati yang pasti penuh dengan sukacita. Dan pagi hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita. Kiranya kita boleh merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan pagi hari ini tema firman Tuhan nanti kita akan berbicara tentang Don't worry, be happy. Biarlah kita menghilangkan segala kekhawatiran dan kebahagiaan yang daripada Tuhan, kebahagiaan surgawi boleh nyata atas kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, izinkan saya membacakan ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 100. Kita akan membaca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun. Puji Tuhan, haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai, kita akan menyerahkan setiap ibadah kita pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah kehidupanmu, kehidupan rumah tanggamu, di tengah rumahmu pada pagi hari ini, dan memberikan engkau damai sejahtera dan mujizat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur kembali Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami beribadah, untuk kami berbakti, membuktikan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan, kami mau merayakan cinta kasih Tuhan, kami mau merayakan mujizat dan karya Tuhan yang luar biasa melimpah atas kehidupan kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Berkati setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Berkati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan berkati Tuhan ketika kami memberi persembahan-persembahan kami bagi nama Tuhan. Kiranya Allah hadir memberkati kami dan nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang ajaib, kami berdoa, mengucap syukur dan membuka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oh
kawalah merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawakan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our Pemilik kehidupan, hanya Yesus Tuhan. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawakan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our Come on, make some noise. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, Pujian yang terbaik. menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our Haleluya. Come on. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kau
hidup di dalamku, lebih dari pemenang, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. surga bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
Breaking News Evata, Minggu 10 Mei 2020. Selamat beribadah bagi semua jemaat maupun bagi Anda yang menyaksikan siaran ibadah ini dimanapun Anda berada. Selama masa darurat COVID-19, pelayanan doa maupun ibadah raya GSJA Evata Ken akan dilakukan secara daring atau online. Jadwal kegiatan pelayanan minggu ini: Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 ibadah doa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Minggu, ibadah raya disiarkan di kanal YouTube Evata_Ken. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, dihimbau bagi setiap kita untuk di rumah aja. Cuci tangan sesering mungkin pada air yang mengalir. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker jika harus keluar rumah dan tetap menerapkan pembatasan fisik atau physical distancing. Terus berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Kayla Seva Gracia Getsemani Aryo, 5 Mei 2020. Selama ibadah dari rumah, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus lainnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 232-026-5170. Saya ulangi, 232-026-5170 atas nama Markus Setiawan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di 10 Mei 2020 di ibadah kita di tengah wabah Covid yang masih saja ada di Indonesia bahkan di dunia ini. Tetapi kita percaya bahwa semuanya akan berlalu sebab kita percaya kepada Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah-khotbah di dalam atau di akhir-akhir minggu ini atau di saat-saat ini yang paling tepat adalah mengenai hal kecemasan, mengenai hal kekhawatiran. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa hari-hari ini sebagian besar manusia yang ada di dunia ini sedang mengalami keadaan khawatir, keadaan cemas. Pagi hari ini kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita. Kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal 6. Mari kita akan membaca ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 25-34 adalah rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan frasa pertama dari ayat yang kita baca tadi dikatakan karena itu. Artinya bahwa perkataan Yesus ini masih merupakan satu pokok pikiran, pokok penjelasan dengan pengajarannya yang ada di atas, ya, yaitu tentang hal berdoa, tentang hal berpuasa, tentang hal mengumpulkan harta, bahkan tentang hal memberi sedekah. Apa yang disampaikan Yesus di dalam pasal 6 ayat 25-34 ini Bapak Ibu sama pentingnya dengan topik-topik yang lain yang di atasnya. Sama pentingnya dengan pokok pembahasan tentang puasa. Sama pentingnya dengan pokok pembahasan mengenai doa, mengumpulkan harta, memberi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata janganlah kamu khawatir adalah sebuah seruan, ya. Adalah sebuah seruan yang sangat powerful, yang sangat luar biasa yang disampaikan Yesus. Seruan ini sama pentingnya dengan praktek-praktek disiplin rohani yang lain, seperti doa, seperti berpuasa, seperti dalam hal memberi. Artinya apa? Artinya jika kita sungguh-sungguh menaruh perhatian pada praktek-praktek rohani seperti berpuasa, seperti berdoa, seperti hal memberi, maka demikian pula seharusnya dampaknya dalam kehidupan sehari-hari bahwa disiplin rohani itu seharusnya mampu membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sumber segalanya. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir. Apalagi dengan keadaan yang saat ini kita tidak tahu. Sudah hampir 2 bulan kita mengalami keadaan kita di rumah saja. Kita bekerja di rumah, kita beribadah di rumah, kita belajar di rumah, anak-anak kita belajar di rumah. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini berhenti. Tetapi satu hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan pernah khawatir. Jangan pernah cemas dengan keadaan ini. Mari kita akan tetap andalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memiliki kekuatan yang sanggup dan mampu menghentikan wabah virus corona 19 ini. Bapak Ibu, kata jangan khawatir itu di dalam bahasa aslinya artinya to divide, yang artinya bahwa membagi ke dalam bagian-bagian. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa orang yang khawatir, ya, orang yang cemas, orang yang takut akan hidupnya adalah orang-orang yang sedang membagi-bagi pikirannya kepada beberapa hal. Dan yang terjadi adalah tidak memiliki fokus, tidak memiliki tujuan yang jelas. Ketika Yesus melarang kita untuk khawatir, ini bukan untuk dipahami secara literal Bapak Ibu, tetapi ini harus dipahami secara rohani, harus dipahami secara sungguh, ya, bahwa Yesus ingin supaya hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Memang banyak orang yang berkata bahwa kekhawatiran itu manusiawi. Ya, saya sebagai hamba Tuhan mengatakan bahwa kekhawatiran, kecemasan manusiawi. Kalau misalnya ada salah satu di antara anak saya yang mungkin akan meninggalkan kota di mana kami tinggal, lalu ngekos atau melakukan pekerjaan di luar kota, ya, saya sebagai manusia saya juga merasa cemas dan khawatir apa yang terjadi dengan anak kami. Tetapi Bapak Ibu, kekhawatiran dan kecemasan saya kepada anak-anak saya tidak akan membuat mereka akan sukses, tidak membuat mereka akan tenang hidupnya. Tetapi justru ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dengan luar biasa. Ya, jadi kekhawatiran yang tidak wajar, ya, bisa terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Nah, Bapak Ibu, kekhawatiran yang tidak wajar ini terjadi karena 2 alasan.
Yang pertama, karena manusia dicobai, manusia tergoda dengan segala keinginannya sehingga menimbulkan kekhawatiran yang tidak seharusnya. Dan yang kedua, karena manusia serakah, ingin memiliki lebih banyak lagi dari apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh manusia itu. Sehingga dia menggantungkan hidupnya pada apa yang dimiliki, sehingga tidak lagi memerlukan Tuhan. Kekhawatiran yang berlebihan inilah yang Tuhan ingin supaya itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak boleh khawatir, Bapak Ibu? Ada 3 alasan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mengapa kita tidak boleh khawatir? Yang pertama, karena siapa yang berbicara, karena siapa yang menyampaikan hal kekhawatiran ini, Bapak Ibu? Dikatakan, di situ dikatakan ada kata aku. Aku di situ adalah Tuhan Yesus. Mari kita akan melihat kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ia ada sebelum dunia ini dijadikan. Ia menciptakan dunia dan isinya. Ia berinkarnasi menjadi manusia. Artinya bahwa Yesus tahu apa itu lapar. Yesus tahu apa itu haus. Tetapi ia adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, Yesus di samping dia adalah Allah, dia juga manusia seutuhnya, yang mengerti akan apa yang dialami oleh manusia. Jadi ketika Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran, kita tidak boleh berpikir, iya karena dia Allah. Ingat bahwa Yesus 100% juga manusia yang mengalami rasa lapar, haus, dan sifat-sifat manusia yang lain. Di situ dikatakan Tuhan Yesus berkuasa atas masa, atas waktu. Ya. Dikatakan di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-8. Mari kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu apa yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Yesus adalah Allah yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya ada. Dia mengenal kita di masa yang lalu. Yesus juga mengenal kita di masa kini. Bahkan Yesus akan mengenal kita di masa yang akan datang. Demikian pula dengan kebutuhan-kebutuhan kita, Bapak Ibu. Dia tahu kebutuhan kita di masa lalu. Dia tahu kebutuhan kita di masa kini. Dan dia tahu kebutuhan kita di masa datang. Oleh sebab itu tidak perlu kita khawatir. Tidak perlu kita khawatir yang berlebihan tentang wabah COVID-19 ini. Percayalah, semuanya pasti akan berlalu. Semuanya Tuhan akan lalukan. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Alasan yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu. Karena kekhawatiran itu sifatnya merusak kehidupan, baik jasmani dan rohani. Mari perhatikan di dalam ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran sifatnya merusak. Tidak hanya merusak jasmani, dia juga merusak rohani kita.
Amsal 12. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 bagian A. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Pikiran yang penuh kekhawatiran adalah yang pertama, pikiran yang tidak tenang. Ya. Tidak bisa tidur. Banyak orang-orang yang khawatir akhirnya tidak bisa tidur. Ditambah dengan adanya wabah ini Bapak Ibu, kita tidak berkegiatan sama sekali di luar, kita hanya di rumah. Itu membuat akhirnya kita banyak berpikir. Akhirnya kita banyak membuang energi kita untuk pikiran-pikiran yang negatif. Apalagi ketika kita menyaksikan televisi, ada banyak di situ perkembangan orang yang positif, orang yang meninggal dan lain sebagainya. Itu justru terkadang membuat kita semakin terpuruk di dalam pikiran-pikiran kita. Semakin kita tidak tenang, semakin kita tidak bisa tidur dengan tenang. Ada beberapa saran Bapak Ibu untuk mengurangi ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan ini. Ya. Saya mendapatkan beberapa di internet Bapak Ibu, beberapa saran umum ya, saran umum saja. Yang pertama, bertobat dari dosa-dosamu. Ya. Bapak Ibu, terkadang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita merupakan hasil dari dosa, pelanggaran, dan kesalahan-kesalahan kita. Oleh sebab itu, perlu kita bertobat. Ya. Mungkin kita sudah memikirkan, aduh terlalu banyak pelanggaran dan dosa saya. Bagaimana kalau wabah itu menimpa saya dan saya belum siap dan Tuhan panggil, dan itu yang membuat pikiran kita menjadi tidak tenang. Oleh sebab itu, bertobatlah Bapak Ibu. Tinggalkan dosamu, pelanggaranmu. Mari kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup. 7-8 jam. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang tidur dengan tenang. Ya. Karena dengan tidur tenang itu Bapak Ibu dapat meningkatkan imun kita. Kecemasan, kekhawatiran kita mulai diperkecil. Ya. Tetapi jika Bapak Ibu sudah mulai tidak bisa tidur, banyak pikiran tidak tenang, ya satu-satunya jalan minta pertolongan. Mungkin kepada sahabat, kepada keluarga, atau mungkin kepada pendeta gembala Bapak Ibu, untuk kita bisa sharing apa yang sedang terjadi atas hidupmu. Bersikap lebih realistis, ini saran umum yang ketiga. Ya, banyak orang khawatir, cemas akan hal-hal yang tidak pernah terjadi sebenarnya terhadap mereka. Ya, oleh sebab itu tidak perlu kita khawatir, cemas. Mari kita akan memiliki atau bersikap lebih realistis. Yang keempat, mari kita isi telinga kita, pikiran kita dengan mendengarkan musik-musik yang lembut, mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan, mendengarkan khotbah-khotbah yang membuat kita semakin kuat Bapak Ibu. Jangan kita hanya mendengarkan televisi, berita-berita yang menakutkan kita. Ya. Apalagi kalau ada anggota keluargamu yang jauh dari engkau. Seperti yang saya alami dengan istri. Ya, secara manusia, saya khawatir dengan istri saya karena anak saya yang laki-laki yang nomor 1 sekarang ada di Surabaya. Dan Surabaya sedang PSBB, tidak bisa kemana-mana. Ya. Secara manusia, saya khawatir, saya cemas. Sama dengan istri saya. Saya bilang sama anak saya, kalau ada penerbangan, kalau sudah tidak di lockdown atau di PSBB di Surabaya, segera kembali ke Lombok. Ya, itu bentuk dari mungkin kecemasan atau kekhawatiran saya. Tetapi hari-hari ini, di tengah saya mempersiapkan pelayanan, bekerja di rumah, saya mulai lebih banyak mengaktifkan televisi saya dengan lagu-lagu rohani, dengan khotbah-khotbah yang bisa menguatkan kehidupan saya dan istri saya di tempat ini. Kemudian ada olahraga. Ya. Mari kita akan mulai berolahraga. Ya. Apapun bisa kita lakukan, mungkin jalan kaki, jogging, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir,
kita juga memerlukan pertolongan rohani. Caranya, kalau engkau sudah mulai khawatir dan cemas yang berlebihan, hubungi hamba-hamba Tuhan, hubungi gembalamu, baik lewat WA ataupun media yang lain, ya, sharing, buang sampah itu, supaya engkau kuat, keluargamu dikuatkan. Ya, Bapak Ibu, saya ada banyak ayat-ayat yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi kekhawatiran. Ya, saya boleh share ya di tempat ini supaya kita semakin kuat. Seperti apa yang kita baca tadi, Amsal pasal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Mazmur 34 ayat yang kelima. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 22-26 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang-barang yang kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Mazmur pasal 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amsal pasal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Masih banyak ayat-ayat yang lain Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat 26-28 Bapak Ibu bisa catat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemudian Bapak Ibu bisa baca 2 Korintus pasal 11 ayat 23-30. Kemudian 2 Korintus pasal 12 ayat 9-10. Ibrani pasal 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Yang kedua Bapak Ibu, pikiran yang tidak mempercayai Tuhan. Tuhan telah berjanji bahwa Ia akan menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Makanan, minuman, pakaian. Ya, jadi dua hal ini, pikiran yang tidak mempercayai Tuhan dan juga pikiran yang tidak tenang, adalah dua alasan ya kenapa banyak orang-orang hari-hari ini merasa bahwa kekhawatiran itu merusak sifat-sifat jasmani, merusak kehidupan jasmani dan kehidupan rohani kita. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa kita tidak khawatir? Di samping karena siapa yang berbicara, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan kekhawatiran itu merusak kehidupan jasmani dan rohani. Yang ketiga, karena fokus kita adalah kerajaan Allah. Sekali lagi, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena fokus kita adalah kerajaan Allah. Ayat 33 di dalam Matius pasal yang ke-6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah di situ, ya, di dalam bahasa aslinya artinya mencari sampai menemukan, berjuang sekeras-kerasnya, ya, hingga menderita mungkin demi mendapatkan apa yang kita cari, ya. Dalam bahasa aslinya mencari ini artinya mendambakan sesuatu. Apa yang dicari Bapak Ibu? Kerajaan Allah dan kebenaran. Mari kita akan fokus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya apa? Supaya akhirnya kita tidak membuang banyak energi untuk kecemasan kita, tidak membuang energi untuk kekhawatiran kita, kita tidak membuang banyak energi untuk ketakutan, ya, bahkan ketakutan akan apa yang mungkin tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mencari kerajaan Allah bukan berarti kita berdoa saja, kita membaca Alkitab saja, lalu kita tidak memiliki aktivitas kita dalam keseharian kita. Kita mengabaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bukan, Bapak Ibu. Ya. Mencari kerajaan Allah berarti kita harus merubah pola pikir kita. Yang tadinya kita sangat khawatir dengan keadaan atau kehidupan duniawi kita, sekarang kita mulai berpikir bahwa kehidupan yang akan datang adalah jauh lebih utama daripada kehidupan saat ini, ya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Ketika kita memiliki pemikiran, orientasi yang berbeda tentang kerajaan Allah, tentang Tuhan, maka kita akan bisa menikmati kehidupan ini dengan begitu luar biasa. 23 tahun saya melayani di pulau ini. Ada banyak hal yang sebenarnya membuat saya, istri dan keluarga kami di tempat ini, ya, khawatir, cemas. Bagaimana ketika keadaan kami awal-awal merintis, saya pernah berpikir, kekhawatiran manusiawi saya berkata bahwa apakah saya bisa memelihara kehidupan anak-anak saya kelak dengan keadaan ekonomi yang sangat-sangat minim, Bapak Ibu. Sulit sekali. Keadaan keuangan yang sangat sedikit. Tetapi toh sampai saat ini saya melihat bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ketika saya, istri dan keluarga memfokuskan diri untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran, merubah pola pikir kami, tidak berpikir tentang kehidupan keseharian kami, tetapi kami mulai melayani saja. Kami punya prinsip bukan melayani untuk hidup, tetapi prinsip kami adalah hidup untuk melayani. Dan Tuhan pelihara, Tuhan buktikan kepada kami, janjinya digenapi dengan begitu luar biasa. Puji Tuhan, sampai saat ini saya bersama dengan keluarga bisa melayani di tempat ini, ya, bahkan anak saya yang nomor 1 sudah menjadi seorang hamba Tuhan, ya. Kemudian anak saya yang kedua boleh sekolah di Jawa, di kota Malang. Semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya Tuhan atur. Kenapa Bapak Ibu? Saya belajar untuk saya memfokuskan diri mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya fokus kepada Tuhan, dan Tuhan buktikan bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kami. Dia tidak pernah biarkan kami. Tuhan peduli, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami, baik secara jasmani maupun secara rohani. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita akan belajar untuk merubah pola pikir kita, bahwa kita mau belajar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya percaya Bapak Ibu, Matius pasal yang ke-6 ayat 33 ini engkau aminkan. Kalau saat ini engkau sedang membutuhkan dan memerlukan sesuatu, kalau saat ini engkau sedang bergumul untuk sesuatu, mari saya ajak, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena saya secara pribadi dan keluarga
sudah membuktikan bahwa ketika kami mencari kerajaan Allah dengan kebenarannya, Tuhan tambah-tambahkan semuanya kepada kami. Bahkan membuat kami berkata, wow, luar biasa Tuhan ini menyediakan yang terbaik buat kehidupan kami. Yang kedua, Bapak Ibu, di samping kita merubah pikiran kita harus belajar merubah prinsip kita. Ya. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang dikatakan Roma 14 ayat 17. Mari prinsip hidup kita mulai berubah. Uang bukanlah segala-galanya, tetapi ubah prinsip hidupmu bahwa Tuhan adalah segala-galanya, kebenarannya adalah segala-galanya, dan Tuhan akan buktikan itu di dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir. Don't worry, be happy. Ya, tidak usah khawatir. Mari kita akan merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita tidak khawatir dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan menjadi orang-orang yang tidak khawatir. Percaya saja, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Wabah COVID-19 boleh ada sampai saat ini, boleh membuat banyak orang khawatir dan cemas. Tetapi buat kita orang-orang yang percaya, itu adalah hal yang biasa. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Ya. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan ingat, Tuhan Allah kita setia. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar dan kekuatan, hikmat, sehingga kita cakap untuk menjalani dan menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jalani hidupmu, tanggalkan segala kecemasanmu, tanggalkan segala kekhawatiranmu, tanggalkan segala ketakutanmu yang berlebihan. Mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, andalkan Tuhan, izinkan Tuhan bertindak dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Di akhir ibadah ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Siapkan amplop-amplop persembahanmu, karena saya akan berdoa dan memberkati setiap amplop-amplop persembahan. Kiranya Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan. Roh Kudus sendiri memberikan kepada kami hikmat untuk kami bisa mengaplikasikan firman Tuhan yang baru saja kami dengar dan menghidupinya Tuhan, supaya hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh dengan joyful Tuhan, penuh dengan sukacita, kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan usaha kami, berkati selama kami ada di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kiranya Allah memberkati kami. Tuhan Yesus juga memberkati setiap pemerintah kami, aparat keamanan, para medis.
Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri, dan semua jajarannya yang sekarang ini sedang berjuang untuk memutus rantai COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati. Gugus depan pemutusan penyebaran COVID-19 juga Tuhan berkati. Keluarga mereka masing-masing diberkati. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mengucap syukur untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita angkat amplop-amplop persembahan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengangkat amplop persembahan kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kiranya amplop-amplop persembahan kami ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu, dipakai untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan yang setia memberi, baik perpuluhan maupun persembahan khusus. Buka tingkap-tingkap langit Tuhan dan curahkan berkat atas kehidupan jemaat Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit dan berkati setiap pekerjaan usaha jemaat Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Siang hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu di ibadah-ibadah berikutnya. Tetap antusias dan semangat. Tuhan